orang-orang mengatakan ini Profesor Bambang ini kepedean ini. Katanya si Vanessa Angel menyatakan cinta, bener gak sih? Sekarang kan jadi polemik, katanya saya kepedean, sok ganteng dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang tua bangka, nggak tahu diri. Bahkan bilang padahal masih muda loh ini. Membuli saya si botak nggak tahu diri dan sebagainya ya. Sepanjang apa yang saya sampaikan itu adalah fakta dan ada datanya, saya akan pertanggungjawabkan dunia akhirat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Ini podcast hari Minggu. Ini luar biasa. Ada satu yang menarik. Ini mungkin biasanya saya membahas tentang politik atau mungkin masalah sosial. Kali ini agak sedikit berbau infotainment, tapi penting karena beberapa hari terakhir ini publik kita disuguhi dengan berbagai macam semacam drama atau apa terkait dengan idola saya, Vanessa Angel, almarhumah. Nah, ini almarhumah Vanessa Angel dan Bibi sudah wafat, kita sudah sama-sama sudah membahas, tapi ternyata ada masalah-masalah yang belum tuntas dan kelihatannya netizen atau publik di Indonesia masih merasa masalah Vanessa Angel itu masih seksi gitu loh. Nah, ini terkait dengan asuransi. Nah, asuransi yang dimiliki oleh Vanessa Angel. Ini saya juga bingung apa masalahnya dengan Vanessa Angel, dan tiba-tiba yang membuat heboh masuk dalam pusaran drama itu sahabat saya ini, Profesor Dr. Bambang Saputro, sarjana hukum. Wah, ini kaget saya, karena setahu saya beliau ini seorang akademisi dan salah satu pejabat juga yang saya kenal, tokoh di HKTI, kemudian beberapa organisasi yang lain, tiba-tiba masuk dalam pusaran drama Vanessa Angel. Untuk itu saya mengundang Profesor Bambang Saputro untuk hadir di podcast Anak Bangsa untuk mengklarifikasi. Yang membuat saya bingung ini, menarik ini, katanya Mas Bambang ini, saya manggilnya begitu, pernah menolak cinta Vanessa Angel. Saya protes itu. Saya protes keras itu. Karena kalau itu terjadi pada saya terima dengan tangan terbuka. Mas Bambang ini salahnya di situ. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan diskusi dengan Profesor Bambang terkait dengan masalah asuransi dan hubungannya Profesor Bambang Saputro dengan almarhumah Vanessa Angel. Mas Bambang, saya izin manggil Mas ya, sebagai Profesor. Ini Profesor lebih muda dari saya, top. Mas, jujur saya kaget. Lihat media beberapa, ini teman saya masuk dalam pusaran drama yang saya tidak menduga gitu loh. Saya tidak berkomentar karena saya tidak tahu masalahnya gitu. Jadi kalau saya gitu Mas, kalau saya nggak tahu masalahnya saya diam. Nah, tiba-tiba kita akhirnya bertemu dan ngobrol gitu ya. Ada pertanyaan publik yang mendasar. Ini jalan ceritanya bagaimana kok Mas Bambang yang ahli hukum ketemu dengan artis idola saya Vanessa Angel. Ceritanya piye Mas awalnya ini? Jadi ceritanya panjang nih Mas Rudi nih. Aduh, terima kasih nih kepada Mas Rudi telah mengundang saya. Mungkin channel YouTube-nya semoga menjadi edukasi ya buat rakyat Indonesia. Ini dan bukan, saya yakin ini kanal Anak Bangsa ini dari dulu sangat mengedukasi terutama tentang persoalan hukum, politik. Nah, kali ini masuk menyinggung dunia entertain, tapi kita kan juga masih berlatar belakang yang sama masalah sosial. Yang jelas kanal ini bukan kanal gosip Mas. Enggak, ini fakta. Saya itu enggak pernah mau, kan Mas Rudi tahu dari dulu. Apa yang selalu saya sampaikan itu selalu fakta, ada data konkretnya gitu. Lagian ngapain berlebihan saya ngomong gosip-gosip, nggak punya waktu Mas. Dan nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Nah, jadi awal mula
kenapa mengurusin Vanessa Angel? Dulu saya didatangin seorang istri pejabat. Ketika saya membesuk suaminya tatkala itu berada dalam tahanan di Surabaya. Nah, istri seorang pejabat itu menyampaikan pesannya Vanessa Angel kepada saya. Waktu itu kena kasus ya di Kena Surabaya? kasus, Oh, ya, oke, kena oke. kasus yang prostitusi online itu. Ya, terus. Nah, menyampaikan pesannya Vanessa Angel kepada saya untuk bisa ditolong. Kan Pak, bukan hanya pertama, kedua masih saya diem. Akhirnya seorang ibu tadi ngomong lagi kepada saya, "Mbok ditolong toh Prof, mesakkan karena nggak ada yang ngurusin, kesini aja. Saya yang sering ngasih makanan karena kebetulan berdekatan bloknya dengan suaminya pada saat itu." Akhirnya terdorong saya ingin menolong Vanessa Angel yang pada saat itu sedang ingin bunuh diri, sedang heboh-hebohnya kasus prostitusi online di Surabaya yang melibatkan Vanessa Angel ada di dalamnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, sampailah kepada permintaan Vanessa Angel kepada saya selaku penasihat hukum. Cuman pada saat itu karena saya tidak boleh berpraktek hukum, bukan karena apa-apa, karena memang sesuatu tugas yang saya emban tidak boleh berfungsi ganda juga berpraktek hukum di luar, makanya Profesor pejabat negara waktu itu ya? Iya pada saat itu. Jadi akhirnya tim advokasi kita itulah yang berjalan mendampingi Vanessa Angel sampai bebas. Di dalam perjalanan itu ada beberapa permintaannya, karena Vanessa Angel itu kalau mau ngomong ke saya, dia itu tulis surat kecil-kecil yang dia titipkan kepada advokatnya, pengacaranya untuk disampaikan kepada saya. Yang surat-surat itu masih saya simpen rapi sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Wah, itu kalau dijual mahal itu. Ya, kita tidak nggak mau itu memori komersil dari surat itulah, gitu. Masih banyak cara kita mencari uang yang Kenapa lebih mulia. era begini masih pakai surat ya? Kan ada WA, ada apa gitu ya? Jadi kalau saya perhatikan itu satu penegasan seorang Vanessa Angel ketika dia komunikasi dari telepon, dari WA, ketika permintaannya itu mungkin takut tidak saya iakan, dia lantas tulis surat untuk menegaskan bahwasannya dia itu serius. Karena saya selalu ngomong, ini kamu ngomong atau acting, kira-kira gitu. Karena dia artis. Karena dia artis gitu. Akhirnya dia tulis surat. Kalau tulis surat berarti serius. Nah, jadi permintaannya dia minta saya hadir. Nah, saya datangin ke Medaeng pada saat itu di Lapas Medaeng. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Saya menyambangin Vanessa Angel. Dia menyampaikan kalau dia ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, dia ingin dibuatkan asuransi, tapi dia nggak punya duit katanya. Oh gitu. Gitu. Iya. Tapi dia tetap ingin buat asuransi. Tapi dia masih di penjara waktu itu ya? Masih di penjara. Oke. Nah, dengan gaya merayunya kayak di acting itu, jadi saya bilang ya udah buat asuransi kematian pada saat itu. Asuransi jiwa asuransi jiwa yang penerima manfaatnya adalah bapaknya Dodi Sudrajat. Karena Vanessa belum kawin, belum punya punya anak dan belum menikah gitu kan. Jadi namanya permintaan dia menulis asuransi itu dan memang untuk kenang-kenangan keluarganya katanya. Ya saya iakan gitu. Yang penting bukan nama saya di situ kan. Nanti kalau nama saya heboh lagi kan. Tapi nama Dodi Sudrajat di situ. Saya iakan. Akhirnya kita kasih uang tunai untuk menyelesaikan administratif pembayaran di depan full. Tunggu dulu. Ini premi asuransi. Iya. Itu yang bayar? Saya. Uang pribadi? Iya uang pribadi, masa uang negara? Uang pribadi ya? Iya. Itu mohon maaf, nilainya berapa?
Ya nggak terlalu mahal, di atas 50, di bawah 100. Oh gitu. Jadi itu pembayaran premi sekali ya? Sekali di depan. Oke. Karena yang paling ya kalau bahasa yang paling ringan lah, paling nominalnya paling kecil gitu. Iya. Jadi premi di depan sekitar di bawah 100 Iya. gitu dibayar oleh Profesor Bambang Saputro atas nama Vanessa Angel iya. dengan penerima manfaat Dodi Sudrajat Sudrajat. karena Vanessa Karena belum punya anak suami dan belum punya anak. Oke, clear, saya tahu. Oke, terus lanjut. Akhirnya setelah dibuat itu ya sudah, polisnya pun disimpan oleh seseorang asistennya pada saat itu, karena saya menaruh satu asisten yang saya bayar gajinya, salarinya setiap bulan untuk mendampingi Vanessa selama di penjara. Jadi dia ngekos. Yang bayarin Iya, jenengan? kita juga. Jadi ada satu asisten kita koskan di sana dekat penjara, kerjanya ngantar makanan, ngambil pakaian buat di laundry, dan itu setiap hari. Bahkan sampai ditanya, "Pak, sampai kapan saya bekerja seperti ini?" Jawab saya, "Sampai ibumu keluar." Saya jawab seperti itu. Oke, jadi luar biasa nih. jadi makanya saya baru tahu kenapa akhirnya Vanessa Angel jatuh cinta. Ya itu persoalan Itu benar lain. ya? Benar. Iya benar, dari masih hidup itu orang penjaga penjara, ya petugas-petugas sana semua tahu bagaimana Vanessa itu curhat, nangis, bahkan kita itu tidak ada hubungan apa-apa. Saya menganggapnya sebagai adik aja sudah, titik, nggak ada. Orang-orang mengatakan ini Profesor Bambang ini kepedean ini. Katanya si Vanessa Angel menyatakan cinta, bener gak sih? Kalau menyatakan cinta, iya, dia ada chatting ke saya, ada beberapa kali. Ada buktinya masih ya? Masih. Jadi beberapa kali, dan itu saya bacakan ke bapaknya. Ini loh chattingan anakmu. Karena awalnya dia nggak percaya, Pak Dodi itu awalnya nggak percaya kalau saya yang membayar asuransi itu. Tapi setelah saya tunjukkan bukti-bukti transfer saya, termasuklah beberapa uang asuransi dan biaya-biaya Vanessa selama di Surabaya, yang memakan biaya yang kalau dibanding asuransi itu hanya bagian kecil dari uang-uang yang sudah keluar. Termasuk bayar asistennya segala macam. Iya, ada semua, bukti transfernya ada. Akhirnya bapaknya percaya kalau saya yang bayar. Nah, kalau Anda percaya membayar asuransi saya ini semua, berarti percaya dong dengan chatting saya. Karena beriringan, setiap ada omongan Vanessa transfer, ada omongan transfer. Nah, kalau transfernya yang dipercaya omongannya enggak, kan lucu. Kira-kira seperti itu. Jadi benar ya menyatakan pengen sama Pak? Iya, teman sekarang kan jadi polemik, katanya saya kepedean, sok ganteng dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang tua bangka, nggak tahu diri, bahkan bilang padahal masih muda loh ini. Membuli saya si botak nggak tahu diri dan sebagainya. Ya, bagi saya itu hal biasa. Yang untuk mengungkapkan satu kebenaran nggak ada persoalan. Sedang Nabi pun dilempar batu orang, bahkan ingin dibunuh. Bagi saya, sepanjang apa yang saya sampaikan itu adalah fakta dan ada datanya, saya akan pertanggungjawabkan dunia akhirat. Klarifikasi, Vanessa menyatakan cinta pada Mas Bambang. Iya. Oke. Mas Bambang menolak, padahal Mas Bambang kan masih lajang waktu itu ya. Masih lajang, tidak ada istri gitu. Iya. Alasannya kenapa tidak mau menerima cinta Vanessa Angel? Ini Anda ini membuat orang se-Indonesia marah, laki-laki terutama. Jadi pertimbangan saya sederhana. Jawaban saya aslinya ya, di dalam chattingan itu, saya tidak ingin menyakiti. Karena apa? Karena saya tidak seperti yang ada dalam persepsinya. Saya jawab seperti itu. Artinya
dalam pandangan saya dalam chattingan itu saya nasehatin dia, kamu mesti berhak dan punya harapan masa depan yang lebih baik. Mesti ada lelaki yang lebih baik dari saya, mungkin lebih tampan, lebih muda, dan yang terakhir lebih tajir dari saya. Itu saya sampaikan di chattingan itu. Artinya jangan karena tersudut satu persoalan tidak ada yang menolong lagi, sehingga membuat seseorang itu buntu akalnya, sembarangan mengucap cinta. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya inginnya ya natural saja, berjalan saja layaknya kakak beradik. Nggak ngucap cinta pun toh tetap saya tolong, kan seperti itu. Jadi Mas Bambang menganggap Vanessa sebagai adik ya? Iya. Saudara. Nah, akhirnya Vanessa keluar dari penjara. Keluar dengan segala daya upaya kita, koordinasi dan sebagainya ke beberapa penegak hukum juga, persuasif juga, dan mempersiapkan pledoi-pledoi yang benar. Akhirnya Vanessa tidak terbukti dan bebas demi hukum. Oke. Nah, setelah keluar, Vanessa kemana itu? Nah, pada saat sebelum keluar, dia menyampaikan ke saya, 1 minggu sebelum keluar dia nyampaikan, situasinya masih nuansa Idul Fitri. Saya masih ingat sekali. Aku nggak tahu mau tinggal di mana. Mau pulang rasanya tidak mungkin. Pulang itu kemana? Pulang ke orang tuanya pada saat itu. Ya ini apa adanya saya sampaikan. Saya bilang nanti kita cari solusinya. Yang pasti jangan tinggal di rumah saya. Nanti jadi fitnah. Kamu lajang, saya bujang. Kan kira-kira seperti itu. Kalau tinggal satu rumah nanti jadi fitnah. Wong nggak serumah aja sekarang jadi fitnah. Kan kira-kira seperti itu. Akhirnya inisiatiflah mencarikan rumah. Mencarikan rumah, saya hubungin Bang Milano karena saat itu advokatnya yang mendampingi, penasihat hukumnya adalah Milano, sahabat saya. Milano Lubis. Nah, jadi saya bilang, ini gimana si Ecak mau keluar, tolong carikan tempat. Ya udah, di mana? Ya dia maunya di daerah selatan. Kalau enggak gini aja di rumah saya, kata Mila. Ada rumah saya yang kosong, ya nanti diberes-beresin biar si Ecak tinggal di situ. Ya sudah, itu lebih baik. Saya tanya ke Vanessa, gimana Dek, kamu mau tinggal di situ? Di mana? Di Cinere. Ya sudah, nggak apa-apa Bang, yang penting aku bisa tinggal. Aku sudah senang kok. Katanya seperti itu. Singkat cerita, dia tinggal di situ kurang lebih setahun. Iya. Itu waktu itu, mohon maaf nih, kasih informasi. Belum ada Bibi dan belum ada ya, belum keluar. Masa pacar orang saya kurung di kamar itu setahun, kan nggak mungkin lah. Belum ya, jadi artinya belum kenal segala macam. Oke Mas, jadi singkat cerita selama setahun Vanessa jadi kerjanya itu dalam bahasa akademik saya itu sedang diobservasi. Begitu keluar tinggal di rumah itu, dan yang jemput juga masih pakai mobil saya, selama di situ juga masih pakai mobil saya kemana-mana. Selama masa observasi itu ya dia tugasnya jalan-jalan, refreshing supaya kembali semangatnya, spiritnya, recovery. Itu belum syuting ya, belum segala belum. Jadi selama belum syuting, biaya makannya, biaya pembantunya, biaya nongkrongnya masih kita cover juga itu pada saat Mas itu. Bambang? Iya, masih. Dan itu bisa kita buktikan, bukan hanya bohong. Mas kan tahu gimana saya lah. Gitu. Mesti tersusun rapi data-data itu. Ya, oke Mas, saya lompat nih. Lompat di masa sekarang. Nah, masalah asuransi lagi kembali. Itu hebohnya kan masalah asuransi. Nah, orang memperdebatkan kenapa manfaat asuransi itu yang nilainya sekitar 530 sekian, 328 apa berapa gitu. 530 sekian juta ini tidak jatuh ke Gala anaknya. Ini yang dibahas oleh mereka. Nah, kenapa begitu? Ya jelas, bagaimana mau dijatuhkan kepada Gala pada saat itu, wong kepikiran membuat Gala aja belum Vanessa. Jadi Gala belum ada ya? Belum ada, belum menikah Vanessa. Vanessa belum menikah, belum ada Gala otomatis. Dan
penerima manfaatnya adalah orang tuanya. Iya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, Vanessa ingin meninggalkan kenang-kenangan kepada bapaknya dan keluarganya sehingga membuat asuransi jiwa itu. Gitu. Jadi namanya orang di dalam penjara, harapannya terbatas, pikirannya sempit, rasanya pengen mati saja. Bahkan di surat-suratnya itu dia rasanya ingin mati itu saja. Down banget ya. Down. Nah, disitulah ketika kita ada spirit untuk membuktikan omongan saya pada saat itu bahwasanya kamu pasti bebas, ini saya urus. Lah kalau minta asuransi aja nggak saya bayar, kan dia akan pesimis, tidak optimis. Makanya di awal itu ya udah langsung saya bayar. Kira-kira seperti itu. Jadi penerimaan manfaatnya clear, itu adalah ya memang Pak Dodi Sudrajat, walaupun memang pada saat itu kita pun agak-agak sedikit bagaimanalah tentang sudut pandang seorang Dodi Sudrajat. Tapi dengan keinginan Vanessa sendiri masa tidak kita aminkan? Kan kira-kira seperti itu. Secara logika masuk akal. Ya, masuk akal belum ada keluarga. Belum ada keluarganya. Belum ada anak. Oke. Ya. Nah, mohon maaf, ini uang pertanggungannya sudah keluar ya? Sudah. Jadi keluar itu seingat saya sekitar tanggal 4 apa tanggal berapa Januari. Saya persis sedang berada di opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pada saat itu uangnya cair. Nah, ketika cair saya sampaikan ke Pak Dodi Sudrajat, buru-buru saya sampaikan, Om, uangnya jangan dipakai dulu, itu uang sudah cair, karena persoalan ini masih polemik dan belum selesai, sebaiknya Om nahan diri. Ya Prof, untuk supaya aman, kalau bisa kita tidak ada saling ngerasa curiga, buku tabungan dan ATM-nya biar ditaruh di saya saja. Saya sampaikan. Nurut gitu, dia nurut. Alhamdulillahnya Dodi Sudrajat ini manut sama saya, nurut. Dia kasihkan ke saya, gitu. Bahkan sampai hari ini udah dibagi pun buku tabungannya itu masih saya yang pegang. Buku tabungannya Dodi pribadi. Ya, ide untuk membagi dua itu dari siapa? Ide itu dari saya, dalam arti saya begini, secara normatif itu sudah haknya Dodi. Mau diapain, mau dihabiskan, mau diapain itu haknya Dodi. Tapi secara perasaan, saya bermohon kepada Dodi karena sudah ada gala hari ini, sudah ada anaknya Vanessa, kan seperti itu. Bagaimana Om kalau sebaiknya itu atas nama gala saya minta itu dibagi dua. Untuk gala yang setengah Dodi manut dan sudah dibagi dua. Yang untuk gala 265 juta saya suruh depositokan atas nama Pak Dodi dan tantenya Vanessa. Supaya apa? Supaya Pak Dodi nggak bisa ngambil sendirian. Artinya uang itu terkunci di bank dan memang peruntukannya untuk gala. Jadi nggak bisa. Sudah dilakukan ya? Sudah. Terus kemudian yang dibahas oleh teman-teman dari kelompok sana itu apa masalahnya sekarang? Ya katanya saya nggak bijak, tahu apa soal hukum. Bahkan ada yang mengajari saya belajar hukum agama. Saya ini Mas lebih separuh umur saya ini untuk belajar agama. Sampai hari ini juga saya masih belajar agama. Masih studi penyetaraan guru besar saya setelah saya pulang dari luar negeri. Dan dulu saya itu subspesialis saya memang hukum agama. Kira-kira salah seperti satu itu. juga ahli filsafat hukum juga di Indonesia. Nah, jadi kalau orang nggak tahu ini mencari-cari data saya, karena saya memang nggak ada di sini. Yang minta saya pulang ke Indonesia itu ya beberapa teman pejabat-pejabat, pemerintah lah intinya, untuk saya mengabdikan ilmu saya kepada nusa dan bangsa. Jadi kalau dibandingkan gaji saya di luar dengan di sini itu antara langit dan bumi. Dulu Anda kerja di mana, Mas Bambang? Saya di Malaysia, di luar negeri ya. Ya. Jadi gitu. Karena dipanggil? Ya dipanggil. Jadi pada saat dulu 13 tahun yang lalu, gaji di Indonesia itu saya ingat sekali masih sekitar 2,5 juta.
Saya di luar negeri itu 128 juta sudah gaji saya. Kalau dikonversi rupiah? Kalau dikonversi rupiah. Jadi ya bagi saya asuransi sebagian dari gaji saya lah, kira-kira seperti itu. Pantesan. Gitu. Jadi jangan berpikir negatif. Tadi kan ditanya duit EDW kan gitu ya, uangnya sendiri ya. Memang uang sendiri dan sampai hari ini salary saya mesti mengalir dari luar. Sehingga saya tidak tidak ngoyo mencari uang lah, kira-kira seperti. Hanya mengabdi saja, mengabdikan ilmu saya buat bangsa dan negara ini. Jadi gini, ini klarifikasi juga pada teman-teman yang tidak tahu masalah ini, karena memang ini mungkin karena mereka ini tidak tahu ya, tidak tahu bahwa ada circumstances pada waktu itu bahwa Vanessa yang menginginkan ada asuransi untuk bapaknya, dan waktu itu belum ada Gala, belum gitu. sama sekali belum ada. Jadi ini kadang-kadang netizen agak yang merespon lah. Ini sebetulnya gini, positifnya adalah mereka karena cinta benar sama Vanessa sebetulnya. Ya, nanti kalau dibilang cinta, saya pun sangat sayang kepada Vanessa. Bagaimana nggak sayang, wong semua keinginannya saya penuhi kok, gitu loh. Jujur, motivasinya apa? Hanya masalah motivasinya kemanusiaan biasa. Ya kemanusiaan aja. Saya anggap adik saya. Artinya begini, perjuangan dia dalam menjalankan hidup dan kehidupan, bergelut dengan metropolitan itu, saya terbayang 14 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu saya di negeri orang, gitu loh, yang mungkin mau makan aja ditawarin orang kita malu, tapi perut kita kosong. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak dengan lincahnya kita, dengan otak yang cerdas, bagaimana menaklukkan kota metropolitan itu yang keleleran kalau bahasa Jawanya gitu, Mas. Oke, Mas. Jadi semangat perjuangan dia dalam berjuang itu yang saya hargai, sehingga saya menaruh simpati, kagum sama tidak ada dia. interest apa-apa? Tidak ada. Kalau ada interest dari dulu saya terima, memang kenapa rupanya kan gitu. Tapi kan enggak. Gitu. Mas, kalau Mas Bambang melihat dari perkembangan polemik ini ya, yang sebetulnya tidak terlalu produktif ya buat kita. Tidak sama sekali tidak produktif. Perspektifnya apa? Seperti apa, Mas? Gimana? Sarannya seperti apa untuk kalau menurut saya ya sebaiknya kedua belah pihak merendahkan egosentris masing-masing, egosentris pribadi masing-masing, mengingat masa depan cucunya, masa depan Gala seorang anak yang tanpa ayah, tanpa ibu. Itu jauh lebih penting dipikirkan dari sudut kemanusiaan, dari sudut sosial, dijaga gitu. Tadi kalau ada yang mengatakan ini Profesor Bambang lagi pansos ini. Saya terus terang saya sampaikan, waktu Vanessa awal kenal saya, dia searching Google nyari identitas saya. Jadi gimana mau pansos? Saya juara internasional 3 kali juara dunia. Ngapain pansos? Saya punya pengikut sendiri. Saya bukan YouTuber, bukan selebgram, dan saya tidak hidup dari YouTuber dan dari selebgram. Saya punya gaji sendiri. Jadi keintelektualitasan saya yang menciptakan uang itu datang sendiri, Mas. Kira-kira bahasa sombongnya gitulah. Jadi tidak benar pansos ya? Untuk apa pansos? Nggak mau jadi anggota dewan juga? Nggak mau jadi anggota dewan. Saya dulu cita-citanya hanya ingin jadi guru SD waktu kecil. Tapi alhamdulillah Tuhan berkehendak lain. Saya umur 28 sudah jadi guru besar. Dan alhamdulillah pemerintah atau negara banyak yang membutuhkan saya, bukan hanya Indonesia. Jadi saya tinggal bersyukur hidup ini, menikmatin karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi saya fungsikan fungsi sosial saya sebagai manusia untuk membantu menolong orang, mengabdikan ilmu, mengabdikan sebahagian harta saya untuk jalan yang benar. Ya toh nanti hasilnya di akhirat kan saya yang menikmatin juga. By the way, Mas Bambang usia berapa sekarang? Baru ulang tahun ini kemarin tanggal 26 Mei itu bertepatan pernikahan Pak Anwar Usman dan Mbak Idayati itu saya ulang tahun ke-41. Masih muda, tua juga. Lah muda lah. Mas, ini sudah clear, sudah bagus. Ada yang ingin sampaikan lagi?
saya tidak mau banyak bicara apa-apa. Yang jelas apapun yang saya sampaikan adalah fakta dan data. Ya dalam teori hukum, ketika kita sampaikan sesuatu ya, manusia dibilang tidak adil, hakim dibilang tidak adil, bahkan Tuhan pun dibilang tidak adil. Jadi saya nggak mau menanggapin hal-hal yang seperti itu. Banyak hal yang lebih positif dan produktif untuk saya lakukan, menghasilkan sebuah karya untuk memperbaiki bangsa ini. Yes. Terima kasih Profesor Dr. Bambang Saputro. Ini beliau ini sahabat saya yang pinter Bang. Ini usianya masih muda, jadi kalau ada yang protes beliau tua, saya klarifikasi. Beliau masih 41 tahun. Masih muda untuk laki-laki. Luar biasa. Jabatannya tinggi, Presiden Komisaris salah satu BUMN di Indonesia dan juga mempunyai karya ilmiah yang luar biasa. Jadi ini mungkin karena ketidaktahuan teman-teman jadi ya, dan karya ilmiah saya itu di luar sampai hari ini 4 hak paten saya masih nerima royalti sampai hari ini. Jadi hal-hal yang begitu nggak usahlah, kita mending berpikir yang produktif, menghasilkan karya demi perbaikan dan mengharumkan nama bangsa. Itu aja, saya nggak ada lain. Jadi menolong Vanessa hanya bagian kecil secuil sejarah dalam perjalanan hidup saja yang panjang. Berarti artinya nanti ada kemungkinan juga selalu akan menolong orang lain juga sampai hari ini. Bahkan saya itu banyak di Hari HAM Internasional saya mendapat penghargaan Bintang Kemanusiaan tahun 2019. Kemudian menerima Satya Lencana Kepedulian Sosial dari pemerintah. Jadi banyak bintang-bintang saya yang saya terima itu tidak dengan omong kosong, bukan karena lobby-lobby politik, tapi karena memang perbuatan kita yang dilihat dan dinilai oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan oleh lembaga-lembaga internasional. Oke, terima kasih Mas Bambang. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan Mas Bambang ini bisa meluruskan opini-opini yang selama ini beredar. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast. Tapi yang penting yang pengen saya sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan Mas Bambang ini klarifikasi dari beliau. Sebetulnya mari kita masuk pada opini publik yang lebih produktif untuk bangsa ini. Ya, jadi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, energi kita untuk membahas sesuatu yang tidak produktif ya. Masalah Vanessa Angel dan Bibi, beliau sudah ada tempat yang terbaik di sana. Sekarang mungkin tidak perlu lagi kita membuat drama-drama baru. Enggak perlu lah, untuk apa ya? Bagi saya sangat tidak produktif sekali lah. Ya, jadi ini penting disampaikan oleh Profesor Bambang Saputro untuk mengklarifikasi dari beberapa opini yang ada, dan saya secara logika saya bisa menerima, mudah-mudahan dari teman-teman sahabat Indonesia juga bisa menerima ini sebagai suatu realita, dan inilah kenyataan yang harus kita sikapi, menyikapi drama tentang asuransi dan hubungannya Vanessa Angel dengan Mas Bambang Saputro, dan sudah diklarifikasi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.